pelajarilah kitab Allah, maka kalian akan diangkat derajatnya. Wa'malu bihi, dan amalkanlah ya, Al-Quran, ya, kitabullah, takunu min ahli, kalian akan menjadi keluarganya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan ta'allum wa ta'lim Al-Quran, belajar dan mensyiarkan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran di halaman kedua sebelum terakhir juz 3. Allah Ta'ala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Yang artinya kurang lebih, "Ma kana li basharin", tidaklah patut bagi seorang manusia, ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang diberikan oleh Allah Alkitab, kemudian hikmah dan juga kenabian. Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, kemudian ia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian semua hamba-hambaku selain Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, yang mana kalian mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkenaan dengan klaim daripada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk jawaban daripada pernyataan mereka tersebut, yang mana di sini dikatakan bahwasanya tidaklah pantas bagi seorang manusia yang diberikan Alkitab, yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, juga hikmah dan juga kenabian, setelah diberikan hal-hal tersebut, ia mengatakan kepada pengikutnya bahwasanya saya adalah Tuhan mereka, beribadahlah kepada saya. Kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba-hambaku ya, selain daripada hamba-hambanya Allah. Jadi tidaklah pantas bagi seorang manusia yang diberikan kenabian ya, diberikan kitab ya, Taurat, Injil, Al-Quran dan seterusnya, juga diberikan kenabian ya, risalah nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah memiliki kewajiban yang sama. Pada dasarnya setiap rasul dan nabi memiliki kewajiban yang sama, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah, mengajak umatnya kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Jadi muhimmatur rasul atau tugasnya rasul dasarnya semuanya sama, yaitu adalah mengajak umatnya beribadah kepada Allah, an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Tagut dalam artian kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah, setiap yang disembah selain daripada Allah dan orang yang menyembahnya ridha terhadap penyembahan tersebut. Nah, itu disebut sebagai tagut. Jadi kalau di sini kita menganggap tiang tersebut sebagai Tuhan, kita beribadah kepada tiang tersebut dan kita ridha, meyakini betul bahwasanya ibadah kita ini benar, maka tiang tersebut menjadi tagut. Ya,
Jadi kullu ma 'ubida min dunillahi fahuwa radin bil ibadah. Jadi bukan hanya sanam atau asnam, ya, patung-patung yang disembah, melainkan setiap, ya, segala sesuatu yang kita lebih-lebihkan, yang kita sembah selain daripada Allah, begitu ya. Kita meyakini bahwasanya dia dapat merubah sesuatu, dia mempunyai kuasa terhadap yang lainnya, maka hal tersebut telah menjadi taghut. Jadi pada dasarnya setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah risalahnya sama, membawa agama tauhid, ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi Allah sampaikan tidaklah pantas bagi seorang nabi, bagi seorang rasul yang telah diutus, apalagi diberikan kitab dan diberikan hukum-hukum di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, memang setiap nabi ini memiliki risalahnya sendiri. Gitu. Ada yang diberikan kitab yang di dalam terdapat syariat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura bahwasanya syariat ini sudah diturunkan bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidaklah pantas bagi mereka untuk mengatakan bahwasanya merekalah Tuhan, beribadahlah kepadaku, kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. Nah, ini kita sering dengar ya, Rabbani, jadi generasi Rabbani. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Rabbani ini Imam As-Sa'di mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang berorientasi kepada Tuhan, berorientasi kepada Allah. Jadi tujuan hidupnya hanya Allah, ya. Ketaatannya hanya kepada Allah. Jadi bukan hamba-hamba yang fokus kepada sesuatu selain Allah. Makanya kita sering dengar kalau misalnya kajian di Ramadan, ya, jadilah hamba-hamba Rabbani, bukan Ramadhani. Ya, kalau Ramadhani dia hanya soleh atau hanya ibadah ketika bulan Ramadan. Ya, setelah selesai Ramadan, nggak lanjut lagi ibadahnya, ya, nggak rajin lagi ke masjid. Nah, itu hamba-hamba Ramadhani. Ya. Fokusnya hanya pada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan insya Allah. Tapi jadilah hamba-hamba Rabbani yang orientasinya hanya kepada Allah. Jadi mau Ramadan mau bulan apapun, dia tetap beribadah kepada Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Nah, syarat menjadi hamba-hamba Rabbani adalah dengan tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi di antara syarat-syarat, ya, di antara ciri-ciri, ya, generasi Rabbani, orang-orang yang dikatakan menjadi orang-orang Rabbani yang orientasinya hanya kepada Allah adalah mereka yang senantiasa belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Baik, itu ayat yang pertama. Jadi Allah menekankan bahwasanya wajib ya bagi kita untuk menjadi orang-orang Rabbani, generasi Rabbani yang fokus dan taat kepada Allah, hanya kepada Allah, ya, bukan karena sesuatu, ya, hal yang lainnya, dan senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, qala Allah taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ayatnya pendek, ayat kedua, 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, para mufassir menjelaskan ayat tersebut maknanya bukan Allah yang langsung mengajarkan Al-Qur'an, ya, tapi maknanya adalah Allah yang secara umum, secara luas, Allah lah yang mengajarkan Al-Qur'an. Tidak langsung Allah yang mengajarkan kepada manusianya, ya, bukan seperti saya sekarang sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi Allah secara luas ialah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada para sahabat dan pengikutnya sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya mempelajari Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan mensifati dirinya begitu ya dengan 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Imam As-Sa'di dalam tafsir mengatakan bahwasanya di dalam kalimat 'allama ini
terdapat pentingnya ya mengajarkan Al-Qur'an. Pentingnya mengajarkan Al-Qur'an sehingga Allah bahkan mengatakan dirinya mengajarkan Al-Qur'an. Meskipun pengajarannya tentunya berbeda dengan pengajaran yang kita rasakan saat ini. Nah, itu ayat yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ada hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, yang sangat sering kita dengar begitu ya. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan di dalam Sahihul Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Di dalam riwayat lain dikatakan khiyarukum. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sama, maknanya sama, cuma riwayatnya saja yang banyak lafaznya beda-beda, tapi maknanya intinya sama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, kenapa disebutkan sebagai orang yang paling baik? Karena memang yang dipelajarinya adalah asyraful kutub, buku atau kitab yang paling mulia. Kitab yang paling mulia. Maka sehingga orang-orang yang mempelajarinya dikatakan sebagai orang-orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Nah, saya banyak itu kalau di ngajar anak-anak ngaji itu ada yang kalau lagi ujian tuh orang tuanya izin, Ustaz, anak saya nggak ngaji dulu, mau ujian, katanya 2 pekan katanya nggak ngaji, mau ujian. Saya cuma jawab begini aja, Waalaikumsalam. Insya Allah anaknya nggak bakal jadi bodoh kalau misalnya ngaji, nilainya nggak bakal turun meskipun ikut ngaji. Gitu. Saya bilang gitu. Karena memang nggak bakal turun, nggak bakal mempengaruhi hasil ujian anaknya. Jadi kenapa mesti ini yang harus dikoreksi? Kenapa Al-Quran terkesan menjadi memberatkan anak-anak begitu ya untuk belajar. Jadi ditabrakkan itu antara Quran dengan ilmu yang dipelajari di sekolah. Gitu. Nah, kalau sekiranya mau ujian, maka yang dikurangi mainnya, ya HP-nya dibatasin begitu ya, nontonnya dibatasin. Gitu. Bukan justru udah nggak ngaji dulu, ya 2 pekan gak usah ngaji, belajar aja. Gitu. Jadi Qurannya malah ditinggalkan. Begitu. Ya, tapi tetap ngaji lanjut begitu ya. Belajarnya juga nambah. Ya kalau mau bagus nilainya ya belajar. Ya kalau mau lancar hafalannya murojaah. Ya. Kalau mau dapat uang ya kerja. Kan begitu. Teori dasarnya seperti itu. Jadi jangan ditabrakan ketika anak-anak ingin ujian gitu. Kemudian anak-anaknya ditarik, udah nggak usah ngaji dulu, nanti aja ngajinya. Belajar dulu biar bagus nilainya. Nah, padahal ngaji cuma sebentar. Paling habis maghrib sampai isya gitu. Waktunya sisanya yang lain masih banyak. Ba'da maghrib, ba'da isya, sebelum maghrib ya. Apalagi anak-anak sekarang di rumah ya, kegiatannya sekolahnya di rumah. Jadi masih sangat banyak waktunya. Sehingga jangan ditabrakkan ya, pelajaran di sekolah dengan Al-Quran. Terkesan seakan-akan Al-Quran ini menjadi pemberat, menjadi susah begitu. Kalau kita turuti terus ya, kemauan anak-anak ya, mereka akan terus begitu. Jadi merasa Quran ini sebagai beban yang lain. Sehingga ketika mereka masuk sekolah jenjang yang lebih tinggi, yang di situ fokus belajar lebih banyak, mereka udah nggak mau lagi ngaji. Udah nggak mau lagi, udahlah ngaji pas SD aja. SMP udah banyak pelajarannya, nggak usah ngaji lagi. Itu pusing nanti. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi mau gimana pun keadaan, Quran ini nggak boleh ditinggalkan. Jangan sampai satu hari kita nggak ada keluar lafaz Allah ya dari lidah kita ini. Tetap harus diajarkan bahwa Quran ini nomor 1. Ya, kitab Al-Quran ini kitab yang paling mulia. Maka orang-orang yang mempelajari kitab Al-Quran tersebut, mereka akan jadi mulia. Mereka nggak bakal rugi, ya, nggak bakal jadi bodoh, ya, nggak bakal hilang waktunya untuk belajar, enggak. Ya, semua nggak akan seperti itu. Ya, jadi tetap biasakan ya, anak-anak kita semuanya untuk senantiasa mempelajari, mengaji lah minimal setiap harinya di rumah, gitu ya. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, kalau kita yakin dengan hadis tersebut, ya,
kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka nggak ada keraguan bagi kita untuk membiarkan anak-anak kita terus ngaji setiap hari, ya, terus baca Al-Quran, setoran tetap jalan, begitu ya, meskipun ada ujian. Allah Ta'ala al-Musta'an. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi SAW yang juga pernah saya sampaikan di sini, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah. Ada orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang cerdas ya, dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, mereka akan dikumpulkan bersama as-safaratil kiramil bararah, malaikat yang mulia. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam terhadap Al-Quran, mereka akan diangkat derajatnya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, bersama para malaikat yang mulia. Jadi tinggi derajatnya karena punya ilmu Al-Quran. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ya, secara umum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi orang yang punya ilmu memang Allah angkat derajatnya ya, Allah angkat derajatnya. Tapi lebih khusus di dalam hadis ini Allah mengatakan orang-orang yang memiliki ilmu terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam, Allah angkat derajatnya, Allah samakan ia dengan para malaikat yang mulia. Jadi lebih khusus. Memang orang punya ilmu, Allah angkat derajatnya secara umum. Tapi orang yang punya ilmu Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu agama Islam, itu disamakan derajatnya seperti para malaikat yang mulia. Taib. Kemudian selanjutnya ada qaul daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan, Man arada al-ilma falyaqra'il Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Man arada al-ilma falyaqra'il Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Dikata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, barang siapa yang menginginkan ilmu, yang ingin punya ilmu, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Jadi Ibnu Mas'ud sampaikan bahwasanya orang yang ingin dapat ilmu ya, bukan dengan cara A, B, C, D dan seterusnya, tapi beliau sampaikan dengan mempelajari Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu orang-orang terdahulu ya. Ada hukum-hukum syariat yang sudah diterapkan sejak lama, ada kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah kaum-kaum yang sudah dibinasakan begitu ya, dari dulu begitu, untuk supaya kita dapat pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kemudian ada ilmu orang-orang yang akan datang, ilmu tentang kiamat dan seterusnya. Jadi lengkap Al-Quran. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak kita tinggalkan sedikit pun hal yang luput dari Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang yang menginginkan mendapatkan ilmu, maka ilmu yang dianggap, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Al-Quran ya. Itulah ilmu yang sesungguhnya begitu. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Itu qaul dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Nabi SAW yang mana juga pernah saya sampaikan di sini, riwayat dari Uqbah bin Amir. Riwayat dari Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam kitab sahihnya, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayaqra wa ya'lam ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqatain. Ini tentang, saat itu kita bahas tentang ganjaran orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran di dalam masjid ya. Di afala yaghdu ahadukum ilal masjid, apakah tidak seorang dari kalian pergi datang ke masjid, fa'alam wa yaqra, maka mempelajari dan membaca dua ayat Al-Quran itu lebih baik daripada dua ekor unta. Jadi ganjaran bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dua ayat begitu ya di dalam masjid itu lebih baik daripada dua ekor unta. Di ganjarannya sudah jelas.
Allah mengibaratkan kita pergi datang ke lembah, ini kalau orang dahulu gitu ya. Kalau orang sekarang mungkin kita keluar jalan kemana, pulang-pulang bawa duit segepok gitu, atau bawa makanan banyak begitu. Nah, siapa yang nggak mau? Kita pasti pengen. Gitu. Nah, Nabi SAW mengibaratkan seperti itu. Jadi orang berangkat berburu, pulang-pulang bawa ontak yang besar, gratis lagi. Nah, Nabi mengibaratkan orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, sekiranya ia mempelajari 2 ayat Al-Quran, itu ibarat dia dapat 2 ekor unta yang besar. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Kemudian qaul daripada Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannifnya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'allamu kitaballah, ta'allamu kitaballah, turfa'u bihi wa'malu bihi takunu min ahli. Ta'allamu kitaballah, turfa'u bihi wa'malu bihi takunu min ahli. Dikata Umar radhiyallahu anhu, khalifah ats-tsaniyah ya, min khulafa'ir rasyidin, khalifah yang kedua ya, Umar Al-Faruq. Beliau pernah menyampaikan, pelajarilah kitab Allah, maka kalian akan diangkat derajatnya. Wa'malu bihi, dan amalkanlah ya, Al-Quran ya, kitabullah, takunu min ahli, kalian akan menjadi keluarganya. Jadi simpel, perkataan beliau simpel, tapi maknanya sangat dalam. Ya, beliau sampaikan, pelajarilah kitab Allah, ya, pelajarilah Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka kalian akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hakikatnya orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya mereka memang sudah Allah angkat derajatnya ya, Allah tinggikan derajatnya daripada orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina, merasa lemah begitu ya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ayat ini berkenaan dengan kisah perang Uhud ya, perang Uhud, di mana ketika saat itu umat Islam mengalami banyak sekali kekalahan begitu ya, sehingga sebagian mereka ada yang bersedih, ada yang merasa tidak mampu ya, nggak yakin bisa mengalahkan orang-orang kufar setelah kekalahan di perang Uhud tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah, wala tad'ufu. Imam At-Tabari menyampaikan di dalam tafsirnya, makna wala tahinu adalah wala tad'ufu, janganlah kalian merasa lemah, menjadi orang-orang yang lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati ya. Mengapa demikian? Wa antumul a'launa, karena kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi yang tinggi derajat di sisi Allah bukanlah mereka yang punya kekayaan banyak, bukanlah mereka yang cerdas dalam bidang tertentu atau jabatannya tinggi tapi nggak punya keimanan kepada Allah, melainkan orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Jadi Allah sampaikan orang yang beriman pun sudah tinggi derajatnya. Orang yang beriman pun sudah tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin. Nah, makanya di sini Umar bin Khattab sampaikan, jika kalian ingin lebih tinggi lagi derajatnya, maka senantiasalah mempelajari Al-Quran, ta'allamul Quran, dan senantiasa mengamalkan isi Al-Quran agar menjadi ahli ya, keluarganya Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian yang terakhir ada hadis Nabi SAW, yang mana di dalamnya terdapat doa yang bisa kita bacakan begitu ya setiap hari. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Imam Albani. Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun qatt illa idza asabahu hammun wa hazanun Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik
nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa hammi wa dhahaba huzni Allahumma illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana husnihi farhan faqalu ya Rasulallahi yanbaghi lana an nata'allama haula'il kalimat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani. Jadi ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang sedang merasa sedih hati begitu ya, yang sedang merasa punya masalah ya, merasa tidak berdaya, lemah, maka Allah mengajarkan, Nabi SAW mengajarkan untuk membaca doa tersebut, yang mana di dalamnya isinya adalah anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, sebagai penenang hati kami ya, dan sebagai cahaya untuk dada kami, untuk hati kami, dan sebagai penghilang rasa sedih kami dan juga rasa gundah kami ya. Sampai kemudian Allah menggantikannya makana huznihi ya, kesedihannya dengan farahan, dengan kesenangan. Nah, jadi senantiasa kita membaca doa tersebut ya, di pagi hari, di sore hari ya, dan seterusnya di waktu-waktu mustajab begitu ya, agarnya Allah menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai penyejuk hati kita, sebagai penerang ya, jiwa kita, dan sebagai penghilang rasa sedih. Jadi kalau sedang merasa low, merasa down begitu ya, maka buka mushaf, baca Al-Quran. Niatnya bukan karena ingin supaya hilang masalah begitu ya, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ingin membaca Al-Quran, karena merupakan kewajiban daripada seorang muslim adalah membaca Al-Quran. Nah, terkadang kita zaman sekarang ini suka salah kaprah di orang yang rajin ke masjid, yang salat 5 waktu dan baca Quran, dianggap orang soleh, padahal itu sudah kewajiban, Jadi datang ke masjid salat 5 waktu kemudian baca Al-Quran, ini bukan kita kata orang soleh, padahal itu memang kewajibannya. Setiap orang harus seperti itu ya, harus melaksanakan salat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran. Cuma terkadang orang yang sering ke masjid dibilang orang soleh gitu ya, padahal memang sudah kewajibannya. Nah, yang nggak salat apalagi begitu ya, yang nggak salat ke masjid, nah ini lebih lebih kacau lagi ya. Taib, saya pikir cukup untuk hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali hidayah kepada kita dan senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang mentadabburi dan mentafakkuri Al-Qur'anul Karim. Terakhir, jika ada yang ingin di-sharingkan, tafadhal. Jika ada yang ingin memberikan ifadah atau lain sebagainya, silakan. Tafadhal. Baik. Kalau sekiranya tidak ada, maka kita cukupkan dengan sama-sama membaca kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.